Selamat datang di podcast kita hari ini teman-teman. Saya Raymond David Santoso ingin menjelajahi apa sih nilai dasar Pancasila yang paling penting, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di podcast kali ini kita akan mendengarkan pandangan dan pengalaman apa saja sih yang ada di teman-teman sekalian, maupun itu dari agama Katolik, Kristen, Islam. Pertama-tama kita memiliki teman dari agama Islam, yaitu Mas Fadil. Ya, terima kasih untuk Mas Raymond sudah mengundang saya hari ini. Sebelumnya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadhani dan saya bangga bisa menghadiri podcast hari ini. Oke, dari Mas Fadil. Terima kasih Mas Fadil. Nah, di sini kita ada teman dari agama Kristen, yaitu Kak Olive. Oke, baik, terima kasih. Senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama kita semua hari ini untuk kembali sharing tentang keberagaman, khususnya dalam keberagaman agama. Oke, dari Kak Olive. Terima kasih juga dari Kak Olive ini. Yang kita juga punya teman dari agama Katolik, yaitu Kak Opa. Terima kasih, saya Orpan. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang topik yang begitu penting pada saat ini. Oke, terima kasih Kak Orpa. Ya, ini ada kakak yang di samping saya dari agama Kristen. Siapa nih Kak namanya kalau boleh tahu? Halo, shalom semuanya. Shalom. Nama saya Berliana Salaksono, biasa dipanggil Berlian. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana sih pandangan saya terhadap ketuhanan yang Maha Esa, tentunya dalam sila yang ke-1 yang dapat saya sampaikan dari pandangan saya itu. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu kayak melekat dalam diri kita masing-masing ya. Tentunya saya sebagai seorang Kristen, saya juga memahami tentang apa itu Tritunggal, apa itu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita akan berdiskusi bersama teman-teman di sini dalam podcast ini, dan saya kembalikan ke kakaknya. Oke, makasih ya dari Kak Berliana tadi. Nah, di sini kita akan mulai nih menggali pandangan kita tentang konsep sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama-tama saya akan nyerahkan kepada Mas Fadil. Apa sih konsep yang ada di ketuhanan Maha Esa dari agama Islam? Ya, terima kasih Mas Raymond. Di agama Islam sendiri, ketuhanan yang Maha Esa adalah inti dari agama ini sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu atau mitra yang jadi perwujudan dirinya yang lain mungkin. Dan di UKSW sendiri saya menghormati dan mentoleransi agama lain yang berbeda dari saya. Oke, dari Mas Fadil. Terima kasih Mas Fadil. Nah, di sini kita akan lanjut ke Kak Olive dari agama Kristen nih. Apa sih konsep dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Oke, baik. Kalau dari ajaran agama Kristen, khususnya Kristen Protestan, kita belajar bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Namun dari situ kita juga tetap menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga mengakui bahwa banyak orang lain yang memeluk agamanya yang berbeda-beda. Khususnya di universitas kita ini, Universitas Kristen Satya Wacana, kita belajar untuk tetap menghargai dan menghormati sesama kita, baik itu dari segi perbedaan budaya, terlebih khusus perbedaan agama. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita tetap berinteraksi dengan baik dan juga tetap berbagi pengalaman kita, pandangan kita tentang iman kita sendiri, begitu. Oke. Apakah dari Kak Berliana ada juga nih pandangan atau konsep dari ketuhanan Maha Esa ini? Kalau dari saya sendiri, pandangan kekristenan itu bisa dilihat dari diri kita sendiri ya. Seperti Tuhan Yesus juga bilang bahwa kita juga saling mengasihi seperti Tuhan juga mengasihi kita kan. Maksudnya kita sebagai mahasiswa di UKSW Universitas Kristen Satya Wacana, tentunya kita juga membangun pola pikir, karakter yang sesuai dengan ajaran Alkitab, tentunya kebenaran firman Tuhan gitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akan kembalikan ke kakak lagi ya. Oke, terima kasih ya Kak Berliana. Nah, di sini ada juga nih teman kita dari agama Katolik, yaitu Kak Orpa. Apa sih konsep dari agama Katolik yang mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa itu? Menurut ajaran agama Katolik, kami juga percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Namun, kami mengajarkan toleransi dan menghormati keyakinan agama lain. Di Universitas Satya Wacana,
Saya juga mengenal beberapa teman yang memiliki latar belakang agama dan kami sering berdiskusi nilai moral. Oke, terima kasih ya Kak Orpa. Nah, sangat bagus-bagus banget ya pandangan kalian tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa ini. Nah, kita di sini mau nih bagi pengalaman dari teman-teman sekalian. Apa saja sih pengalaman kalian saat berinteraksi di lingkungan kampus Universitas UKSW ini? Apa saja sih? Saya akan beri ke Mas Fadil. Apa sih? Ya, mungkin dari saya sendiri nggak expect juga, karena sekolah saya dulu itu mayoritas Islam. Jadi saya sudah terbiasa dengan mudah. Dan di UKSW ini saya juga kaget, karena mayoritas yang non-muslim menerima saya dengan apa adanya dan juga baik. Bahkan saya juga memiliki teman yang non-muslim cukup banyak dan sering berkomunikasi dengan mereka, bertanda dan juga bermain, bahkan mengerjakan tugas bersama-sama dengan akrab. Oke, pengalaman dari Mas Fadil ini sangat bagus banget ya. Nah, kalau dari pengalaman dari Kak Olive sendiri nih, apa yang pernah dilihat dari lingkungan ini dan saat berinteraksi sama orang-orang kampus ini? Oke, kalau dilihat dari segi interaksi, saya menjalin interaksi dengan teman-teman, orang lain yang berbeda agama itu sangat baik. Karena dari dulu juga sama seperti Mas Fadil, saya juga silaturahminya juga terjalin dengan orang-orang yang berbeda agama. Jadi kalau untuk pengalaman yang buruk mungkin tidak ada, lebih ke pengalaman yang baik tentang interaksi seperti itu. Oke, sangat bagus banget. Oke, terima kasih ya Kak Olive. Nah, di sini kita juga ada teman dari agama Katolik. Apa sih keluh kesah dari pas berinteraksi di lingkungan kampus universitas kita ini? Saya merasa beruntung di tempat ini. Ini adalah tempat yang inklusif. Saya yakin pengalaman ini akan membantu kami menjadi masa depan yang lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Orpa. Nah, di sini saya mau bertanya nih, apa kalian bangga memegang agama yang kalian pegang saat ini? Apakah bangga atau tidak? Nah, dari Mas Fadil, apakah bangga Mas Fadil megang agama Mas Fadil yang sekarang ini? Ya, saya harus bangga memegang agama Islam ini yang sudah ditanamkan sejak lahir. Mungkin sejak kecil sudah diajari apa itu agama Islam, karena ibu dan ayah saya sendiri itu juga bisa dibilang pengajar agama, dan juga saya sendiri harus belajar apa itu agama Islam dan mengamalkan nilai-nilai moral yang baik di dalam kehidupan sehari-hari itu. Baik. Oke, dari Mas Fadil. Kalau dari Kak Olive sendiri nih, apa pengalamannya? Apakah bangga atau tidak memegang agama yang sekarang ini? Tentunya kalau dari saya pribadi sangat amat bangga sekali untuk menjadi seorang Kristiani, pemuda Kristiani, karena saya belajar bahwa di agama Kristiani kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu untuk saling mengasihi. Oke, mantep banget jawabannya ini. Nah, dari Kak Orpa, apakah bangga memegang agama Katolik atau tidak? Saya sendiri bangga karena adanya agama kami bisa mengasihi sesama teman yang berbeda agama, begitu. Mantep banget dah. Oke deh, terima kasih ya Kak Orpa. Nah, ada satu teman kita nih, kita mau hampir kelupaan aja nih, Kak Berliana. Apa sih? Apakah bangga Kak Berliana memegang agama Kristen atau tidak? Ya, tentunya sangat bangga sekali, apalagi Tuhan Yesus saya itu sebagai juru selamat di dunia ini, bahkan sebagai pedoman hidup kita. Karena kita kalau nggak ada agama, kita juga nggak ada kayak dasar hidupnya gitu kan. Nah, dari agama itu kita juga belajar tentang menghargai perbedaan, baik itu suku, ras, agama, bahkan kepercayaan yang lainnya. Tentunya apalagi di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana ini, berbagai macam dari pulau dan benua, dari banyak sekali keberagaman atau diversity. So powerful is the light of unity. Jadi kayak apa ya, keberagaman itu menjadi tolak ukur, menjadi dasar seseorang untuk kayak dapat menghargai, karena dapat perbedaan itu bakal membuat kita menjadi kayak kuat gitu loh.
Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Apakah ada? Mungkin ya benar sekali. Benar. Nah, terima kasih ya Kak Berliana. Nah, mungkin nih, apakah dari teman-teman sekalian nih ada pengalaman yang tidak mengenakan saat kalian sekolah atau pada saat kalian di kuliah ini, apakah ada yang tidak mengenakan? Pertama-tama dari Mas Fadil nih, apakah ada Mas Fadil? Ya, mungkin dari saya sendiri nggak ada pengalaman buruk ya, karena saya sendiri dibesarkan di lingkungan di mana agama itu berbeda-beda. Jadi saya bisa menghargai agama lain dan mentoleransi agama mereka. Bahkan di kehidupan bersekolah saya sendiri, dari SD sampai SMA, SMK mungkin, saya akrab dengan agama teman-teman dengan agama non-muslim. Bahkan kita bercanda, bermain bersama, dan bahkan saling ejek. Nah, itu yang menjadi kan kita lebih akrab. Oke. Lebih akrab ya Mas Fadil. Oke. Nah, dari Kak Olive nih, apa pengalaman? Mungkin ada gitu pengalaman yang tidak mengenakan saat di SMA atau saat sekarang ini saat di kampus. Apakah ada? Kalau dari dulu sampai sekarang puji Tuhannya tidak ada pengalaman yang mengenakan ya. Mungkin sejauh ini sama seperti Mas Fadil, baik-baik saja dan semoga tidak ada yang tidak mengenakan. Oke. Mantep banget. Terima kasih ya Kak Olive. Nah, dari Kak Orpah nih, apakah ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu dalam selama di SMA juga sama di kampus juga, apakah ada? Saya sendiri masih kecil itu punya ayah saya agama Katolik, sedangkan ibu saya agama Kristen kan. Makanya saya bingung pada saat hari Minggu mau pergi ibadah, bingung mau ikut ayah atau ibu kan. Makanya sampai ibu saya setelah dibaptis sudah pada hari Minggu tuh rame-rame bareng gitu ke agama Katolik sampai sekarang gitu. Berarti sekarang di Katolik. Oke, di Katolik. Terima kasih ya Kak Orpah. Nah, ada juga nih teman kita yang terakhir ini, yaitu Kak Berliana. Apa ada selama di SMA, selama di pas kuliah ini, apakah ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu? Ini saya mau cerita ke masa saya dulu ya. Mungkin akan balik ini alurnya ke belakang karena saya dulu ini sharing aja ya teman-teman ya. Iya, yang nggak apa-apa. Mungkin bakal banyak sekali keberagaman yang dapat saya sampaikan nanti. Tolong minta maaf ya, mungkin karena ini tentang kayak agama lain atau apa, mohon dimaafkan karena ini sedang kayak kita berdiskusi bersama ya. Jadi saya tuh punya pengalaman dulu pas SMA loh, tahu nggak? Nggak tahu. Kan belum cerita. Iya. Apa tuh pengalamannya kalau kami boleh Nah, tahu tuh? Ini tuh kayak tentang masa aku pas SMA gitu loh. Jadi dulu tuh kayak rasanya gimana ya? Aku kan di sini tuh pas di Pemalang itu kan di Kristen itu kayak minoritas sih. Minoritas tuh kayak sedikit lah, lebih ke Muslim gitu. Yang mayoritasnya tuh banyak sekali di tempat saya. Di situ tuh kayak jarang banget ada gereja di tempatku. Nah, waktu itu saya kayak sekolah lah. Nah, sekolah tuh di SMA 1 Bode, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Itu kayak di pelosok desa gitu loh. Nah, di situ tuh ada banyak sekali saya mendapatkan perlakuan, perbedaan, bahkan apa ya, bisa dibilang tuh kayak aku merasa kayak dikucilkan, dipandang sebelah mata gitu ya. Padahal saya di sini sebagai siswa baru, masih kecil juga nggak sih, kayak apa ya, mana lagi tuh kayak masih corona gitu loh gitu. Nah jadi kan aku kayak apa sih, aduh rasanya gimana gitu ya. Pas itu mana lagi aku di situ Kristen sendiri, aku tuh mau tanya-tanya tuh ke siapa, padahal ya banyak lah, padahal tetangga aku ya ada yang sekolah di situ, tapi mereka tuh kayak cuma gara-gara aku Kristen gitu ya. Kayak gimana gitu sih gitu, rasanya tuh kayak sakit banget. Pernah tuh nggak ditemenin gitu loh di sekolah ya, kayak oh ya pas pramuka gitu ya, aku mau cerita. Jadi tuh pas pramuka itu kan ada namanya tuh kayak dasa dharma, pas mau kayak malam keakraban lah, kayak mau kemah, tau kan ya, nah kemah itu kan pasti dari setiap grup ke grup tuh banyak kayak yel-yel atau buat pentas seni ya, buat malamnya gitu. Nah ada satu cerita di mana saya itu kan
karena saya Kristen, saya tuh nggak diikutin kayak regu inti gitu loh, tahu nggak sih? Iya, tahu. Kayak aku tuh cuma cadangan, cuma karena lah lu kan Kristen sih, ngapain lu ngikut-ngikut gini gitu kan? Ya aku kan kayak, ya Tuhan jangan gitu banget lah gitu. Aku kan di sini kayak mau berteman gitu ya. Terus kayak guru-guru aku juga nggak hanya apa ya, dia tuh kayak malah ngikutin yang lain gitu. Aku serasa kayak pengen pindah banget sih beneran. Rasanya tuh gimana sih kalian digituin? Sakit gak? Sakit banget Sakit sih. banget sih. Apalagi kayak apa ya, dikucilkan, kayak nggak ada temen gitu. Oh ya pernah pasti itu pernah dibilangin, oh kamu mau sih masuk Kristen kan gini, dia kan nyembahnya manusia, Tuhan Yesus kan manusia sih, kok kamu mau sih nyembah kayak gini, mana lagi Tuhannya mati gitu kan. Kayak gitu gimana sih rasanya? Padahal Tuhan tuh sebagai kita, sebagai Kristen gitu kan, sebagai dihormati banget nggak sih gitu kan, apalagi dia juru selamat kita kan. Nah di situ tuh aku banyak sekali perlakuan diskriminasi agama juga. Kayak aku di sini kayak I just want to be a nature person in God, aku pengen, aduh Tuhan, aku tuh pengennya gini loh Tuhan, tapi kenapa kok Tuhan tuh gini gitu. Rasanya aku sempat ngadu ke papa aku karena perlakuan aku di sekolah berasa digimanain, bahkan pernah sampai dilecehin. Lecehin. Sampai aku Parah banget sih. cuma karena aku Kristen, aku di situ beda sendiri, aku nggak pakai hijab karena kan kelihatan sendiri toh. Nah ya kan, jadi aku kayak aduh Tuhan gimana ya, aku sempat kayak nangis gitu ngomong ke Tuhan kayak, Tuhan ini gimana loh Tuhan, kayak aku pengen gini, kenapa Tuhan gini, kayak rasa pikul salib banget, kayak aduh berat banget beban aku Tuhan gitu. Mana lagi tuh kayak rasanya keberagaman itu terasa banget, aku beda sendiri. Nah pas itu tuh juga kayak banyak sekali hal-hal yang mungkin kayak aduh kok kenapa ya rasanya kok berasa kayak aku sendiri, nggak ada temen gitu. Di satu sisi ada nih kakak kelas aku yang kayak kukira dia bakal baik ke aku, dia kayak gimana ya, karena aku Kristen, tahu nggak sih, kayak dimanfaatin gitu. Nah gitu kan, pokoknya aku kayak berasa kayak kecil, berasa kayak terpuruk, kayak di bawah dan nggak ada harganya banget lah. Aku kayak aduh Tuhan gimana ya, kok kekristenan dipandang gini banget, pasan apakah hidupku udah jadi berkat ya buat Tuhan, kok kenapa ya Tuhan, kok aku kayak gini. Ini jadi kesaksian banget sih pas aku di gereja, kayak rasanya tuh aduh Tuhan, aku kayak pengen menyerah banget. Kenapa ya, puji Tuhannya banget, temen aku yang dari Tangerang, dia juga Kristen, dia sekolah di situ. Seneng banget ada temen Kristen gak sih, kayak aduh gini kan. Ya udah akhirnya kita sama-sama gitu. Tapi yang teman aku tuh cuek, kayak alah bodo amat, dia kan di kayak Jakarta ya, sekolah mayoritasnya Kristen kan. Mereka kayak udah biasa dia perbedaan. Nah sedangkan aku yang di sini kayak apa ya, merasa kayak sendiri banget. Pas ada dia, puji Tuhan banget aku dikuatkan, punya sukacita baru, harapan yang baru, pemulihan yang dari Tuhan. Dan itu benar-benar jadi realita dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya bisa petik dari semua cerita dari teman-teman dari awal ini untuk dapat menghargai perbedaan dimanapun kalian berada. Tolong ya buat kalian yang merasa kayak sendiri atau apa, Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan umatnya yang mau mengasihi, berharap padanya. Yaudah itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin aku akan kembalikan ke kakaknya ya. Oke, terima kasih dari Kak Berliana. Sangat kena banget ya di hati dari pengalaman Kak Berliana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu kan sudah masa lalu dan sekarang kita sudah jadi yang lebih baik kan. Oke, nah di sini aku mau nanya nih ke Kak Berliana, apakah pada saat itu Kak Berliana membenci teman-teman Kak Berliana, apa langsung membenci agama tersebut? Apakah pendapat Kak Berliana tuh ya gitu, membenci apa tidak? Enggak sih, kalau menurut saya gimana ya, kalau secara manusia emang sakit banget sih digituin. Saya sampai sekarang pun nggak akan pernah terlupakan hal-hal yang kayak gitu, apalagi buat saya sakit hati. Tapi karena di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita untuk saling mengasihi, memaafkan, dan bahkan selalu ada pemulihan baru dalam hidup saya. Dan itu jadi kekuatan dan pengharapan yang saya sampaikan ini bisa jadi kesaksian buat teman-teman juga, buat saling mengasihi, menghargai itu sangat penting ya teman-teman. Ya udah. Oke, bagus banget dari Kak Berliana di sini. Nah, jadi betapa pentingnya lah kita menghargai agama kita masing-masing dan menghormati agama kita masing-masing. Nah, mungkin di podcast kali ini cuman sampai di sini aja.
terima kasih untuk kalian semua ya atas sudah pandangan kalian tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa, pengalaman-pengalaman Anda selama apa saja sih keluh kesah pada saat Anda memegang masing-masing agama kalian. Oke. Di situ podcast kita, mari kita akhiri. Sampai jumpa. Mungkin kita akan kembali lagi di podcast kita yang selanjutnya. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Nah, di sini aku memiliki pesan. Indonesia kalau memiliki satu agama doang, Indonesia akan pecah. Jadi di podcast kali ini manfaatnya untuk mempertahankan Indonesia menjadi lebih baik, lebih ya menjadi negara yang toleransinya tinggi banget. Jadi kita di sini akan memberikan pesan, yaitu pesan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah prinsip kita untuk menjadi lebih Indonesia menjadi lebih baik.